Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Kembali lagi dengan saya Muhammad Roy Arsi. Kali ini saya akan memberikan informasi tentang suatu hal yang marak di Indonesia, yaitu politik identitas. Politik identitas adalah politik yang menekankan pada perbedaan-perbedaan yang didasarkan pada asumsi fisik tubuh, kepercayaan, dan bahasa yang menjadi ciri atau tanda khas dari seseorang. Di Indonesia sendiri, politik identitas sering didasarkan pada kepercayaan dan suku bangsa. Contohnya adalah ujaran kebencian yang bersifat sara, yang digunakan sebagai alat untuk menjegal pihak lawan politik seperti yang marak terjadi pada saat pemilu Gubernur Jakarta kemarin. Saat itu, politik identitas juga digunakan sebagai salah satu strategi kampanye untuk para kandidat dalam pemilu, dan juga menjadi alasan beberapa orang untuk memilih. Misalnya, seseorang memilih suatu kandidat bukan berdasarkan kualitas politisi tersebut, namun berdasarkan identitas dari kandidat tersebut. Misalnya karena kandidat tersebut beragama tertentu, karena kandidat tersebut memiliki wajah yang sesuai dengan ciri golongan tertentu, dan lain sebagainya. Politik identitas lahir didasarkan kepada dua tujuan. Pertama, sebagai alat untuk menentukan posisi seseorang atau politisi yang akan menjadi ciri kesamaan dalam kelompok tertentu, sehingga selain akan memunculkan sikap kepemilikan, juga akan memunculkan sikap dukungan dari kelompok yang dimaksud. Kedua, sebagai alat yang sengaja dibuat untuk mempertegas perbedaan identitas dengan kelompok lainnya. Dalam prakteknya, hal ini digunakan untuk menunjukkan superioritas terhadap kelompok yang dianggap lemah atau secara kuantitas merupakan minoritas, baik itu didasarkan asal-usul suku, agama, maupun pembeda lainnya, sehingga akan memunculkan terminologi minoritas dan mayoritas atau asli pribumi dan pendatang. Hal ini sejalan dengan pendapat dari beberapa ahli seperti Morowitz yang menyatakan bahwa politik identitas adalah pemberian garis secara tegas yang ditunjukkan untuk menentukan kelompok mana yang akan diterima atau disertakan dalam kelompok mana yang akan ditolak. Dengan begitu, akan memunculkan manipulasi perbedaan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, yang pada akhirnya ditunjukkan untuk memperoleh dukungan agar apa yang menjadi tujuan politiknya dapat tercapai. Contoh kasus politik identitas di Indonesia. Asalnya tahun 2017, kasus politik identitas pernah terjadi pada Ahok. Kasus itu bukan hanya menjadi masalah personal Ahok, tapi menyangkut kepentingan banyak orang dan banyak golongan. Pertama, pernyataan Ahok memang telah menyinggung jutaan umat Islam, khususnya di Indonesia. Kedua, kedudukan Ahok sebagai calon gubernur juga memiliki suhu politik yang memperkeruh persaudaraan antar massa pendukung dan massa dari lawan politik dalam pemilihan calon gubernur DKI Jakarta. Setelah insiden itu, hakim menjebloskan Ahok ke penjara pada 9 Mei 2017. Itu tadi sedikit penjelasan mengenai apa itu politik identitas. Kita sebagai generasi penerus bangsa jangan mau untuk terjerumus ke dalam politik identitas. Berilah sesuai dengan keterampilan,